Shalom, sidang jemaat yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan hari ini kita boleh masuk di dalam minggu yang pertama di bulan Juli. Kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan kita masih dapat untuk beribadah hingga sampai saat ini. Dan kesempatan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Dengan segenap hati kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, bersyukur atas kemurahan-Mu yang begitu besar atas kehidupan kami. Kami bersyukur hingga sampai saat ini kami masih dapat memuji, memuliakan nama-Mu. Kami dapat mengagungkan, bersuka di hadirat-Mu Tuhan. Dan kesempatan pada hari ini Tuhan, kami juga rindu untuk hidup kami kembali diperbaharui melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat meneguhkan iman kami semakin kuat lagi di hadapan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, sucikan dan kuduskan hati kami, sehingga firman yang kami renungkan ini dapat menjadi rema dalam hidup kami. Bersabdalah kepada kami semua ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kesempatan yang indah di hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai 14. Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Namun sebelumnya saya akan baca perikopnya terlebih dahulu. Aman dalam perlindungan Allah. 1, 2, 3. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itu yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata. Oleh sebab seteruku, janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan akan kita renungkan di kesempatan hari ini. Dan firman Tuhan pada hari ini saya beri tema, kalau kita 3 minggu lalu kita merenungkan firman Tuhan dengan tema yaitu hidup di dalam Kristus, dengan subtema yaitu harus berakar, harus bertumbuh dan harus berbuah. Dan di dalam subtema tersebut ada sikap, ada pedoman atau ada pengajaran di dalam firman Tuhan tersebut, yaitu tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Dan pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema yaitu
tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Kitab Mazmur pasal 27 ini kitab yang ditulis oleh Raja Daud. Kita bisa melihat saat sebuah kerajaan itu diserang musuh, pasti raja dari kerajaan tersebut mengatur strategi untuk mengerahkan pasukannya menghalau musuh-musuh yang ada di depannya. Tapi kita bisa melihat ada hal yang bagus atau baik yang dilakukan oleh Daud pada waktu itu, dan berbeda dengan raja-raja yang lain. Kita melihat dalam Mazmur pasal 27 ayat yang keempat, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingin, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik. Daud memilih diam di rumah Tuhan. Ini merupakan satu tindakan yang berbeda dengan raja-raja lain. Kesukaan Raja Daud adalah diam di rumah Tuhan. Satu hal yang Daud minta adalah Daud hanya mau tinggal di dalam Tuhan, tinggal di rumah Tuhan. Kalau kita baca dalam nats pembimbing yang kita baca dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42, bercerita tentang Maria dan Marta. Lukas 10 ayat 42 di sana dikatakan, tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Sama seperti halnya Maria. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yaitu Maria duduk dekat di kaki Tuhan, mendengar setiap apa yang Tuhan katakan. Mari pada saat ini kita renungkan kehidupan setiap kita. Seandainya kita disuruh untuk meminta satu keinginan dalam hidup kita, setiap manusia pasti memiliki permintaan keinginan. Ada yang meminta harta, ada yang meminta kekayaan, atau juga tentang kebutuhan atau keinginan-keinginan kita. Tapi berbeda kita belajar pada saat ini dari Raja Daud. Dia hanya meminta tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam rumah Tuhan seumur hidupnya. Saat kita tinggal di dalam Tuhan, ada berkat-berkat yang tercurah di dalam kehidupan kita yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kita akan melihat bersama-sama dan belajar bersama-sama. Ada 3 berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita jika kita tinggal di dalam Tuhan. Berkat yang pertama ada di ayat yang kelima. Di sana dikatakan, sebab Ia melindungi aku dalam penuhnya pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya, Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Apa berkat yang pertama? Yaitu perlindungan Allah saat bahaya mengancam. Berkat yang pertama ini berbicara tentang perlindungan dari Allah sendiri. Di dalam setiap kehidupan kita tidak luput dari masalah atau pergumulan yang ada dalam hidup ini. Tapi saat semua masalah pergumulan itu menyerang dalam hidup kita, kepada siapa kita harus berlindung? Di dunia ini tidak ada orang yang aman. Kita memerlukan perlindungan yang sejati di tengah-tengah dunia ini. Di manakah kita memperoleh perlindungan yang sejati dalam dunia ini? Seperti halnya Raja Daud ini. Daud menyerahkan, Daud mempercayakan seluruh hidupnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Karena dalam tinggal di dalam Tuhan ada perlindungan yang sempurna.
Tuhan adalah benteng hidup. Tuhan adalah pertahanan setiap kita. Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa karena Dia adalah tempat perlindungan yang sejati. Mazmur yang kita baca dalam Mazmur pasal 91 adalah salah satu mazmur yang berisi tentang janji perlindungan Tuhan bagi setiap orang percaya. Keamanan, ketenangan, kedamaian itu adalah dambaan setiap orang di dunia ini. Tapi adakah tempat di mana seseorang itu dapat terlindung dari apa? Tidak ada tempat di belahan dunia ini dimanapun itu yang dapat menjamin keamanan dan kita merasa terlindungi selain di dalam Tuhan. Seorang presiden, pejabat tinggi atau pejabat tinggi negara ataupun artis bisa saja punya pengawal bersenjata lengkap yang menyertai setiap kemanapun mereka pergi selama 24 jam. Bahkan di rumah mereka pun bisa ada satpam atau security yang menjaga selama 24 jam. Tapi tidak bisa menjamin keamanan mereka 100%. Karena bagaimanapun juga setiap para pengawal adalah manusia biasa yang terbatas kekuatannya dan kemampuannya. Pemazmur dalam Mazmur pasal 127 ayat 1b di sana dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Artinya satu-satunya pribadi yang dapat memberikan perlindungan yang sempurna sehingga kita merasa aman, merasa tenang, merasa damai, itu hanyalah Tuhan. Tidak ada yang lain. Memang Tuhan itu tidak pernah berjanji dalam perjalanan hidup kita akan terlepas dari masalah, dari pergumulan. Tapi Tuhan berjanji akan senantiasa menyertai kita, menopang kita, menguatkan kita, melindungi kita, memberikan pertolongan terhadap kehidupan kita. Jadi, perlindungan yang sempurna akan dialami oleh setiap orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Perlindungan adalah salah satu bagian berkat yang Tuhan sediakan jika kita tinggal di dalam Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tapi sebaliknya, Yeremia pasal 17 ayat yang kelima, di sana dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu, jika kita tinggal dalam Tuhan, ada berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Berkat yang pertama yaitu perlindungan Allah saat bahaya mengancam. Itu adalah berkat yang pertama. Berkat yang kedua, kita bisa melihat berkat yang kedua ini ada di ayat 9 sampai 10 dalam Mazmur pasal 27 ayat 9 sampai 10. Di sana dikatakan, janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Berkat yang kedua ini adalah penyertaan Allah di dalam setiap hidup kita. Penyertaan Allah di dalam setiap hidup kita. Saat kita tinggal di dalam Tuhan,
maka akan ada penyertaan dalam hidup kita. Seperti kisah dari bangsa Israel dalam perjalanannya ke tanah perjanjian. Tuhan selalu menyertai mereka melalui tiang awan, tiang api. Bahkan pakaian yang mereka pakai itu tidak pernah rusak. Penyertaan Tuhan itu begitu sempurna dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Allah kita itu adalah Allah yang peduli. Allah kita adalah Allah Immanuel. Allah tidak pernah meninggalkan setiap kita. Raja Daud meminta agar roh Allah tidak undur daripadanya, sehingga kemenangan demi kemenangan diperoleh oleh Raja Daud. Karena Raja Daud suka mengundang hadirat Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita, tapi terkadang kitalah yang sering meninggalkan Tuhan, sering lupa kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama belajar pada saat ini untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan, jangan lupa kepada Tuhan, karena ada berkat yang Tuhan sediakan, yaitu penyertaannya di dalam setiap hidup kita. Janji Tuhan menyertai setiap umatnya itu tidak pernah diingkari. Ketika awal diutus Tuhan untuk membawa Israel keluar dari Mesir, Musa sempat menolak karena dia merasa tidak mampu, tidak cakap untuk berbicara. Tapi Tuhan menguatkannya. Keluaran pasal 4 ayat yang ke-12 di sana dikatakan, "Pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Saat bangsa Israel menempuh perjalanan di padang gurun, Tuhan menyatakan penyertaannya, Tuhan menyatakan kehadirannya melalui tiang awan dan tiang api. Bahkan Tuhan begitu sangat baik, juga memberikan roti mana, burung puyuh kepada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel mengalami ketakutan karena dikejar oleh pasukan Firaun, dan di depan mereka ada laut teberau, Tuhan juga ada di sana. Tuhan menyatakan penyertaannya sehingga mereka bisa melewati laut teberau itu. Sungguh luar biasa jika kita senantiasa tinggal di dalam Tuhan. Sampai kesudahan zaman, janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Akan tetap terus menyertai setiap umatnya. Tidak perlu kita takut. Karena dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 di sana dikatakan, "Sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Orang percaya tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Karena itu, tetaplah kuat di tengah situasi apapun juga. Tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Itulah berkat yang kedua yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu ada penyertaan Allah di dalam setiap hidup kita. Berkat yang ketiga yang Tuhan sediakan dalam hidup kita, yaitu ada di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, "Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan.
berkat yang ketiga yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu kemurahan yang telah Allah sediakan bagi setiap kita. Ada kemurahan, ada anugerah dari Tuhan saat kita senantiasa tinggal di dalam Tuhan. Saat ada masalah atau pergumulan dalam hidup ini, jangan buru-buru untuk putus asa, karena tidak ada nasib buruk di dalam Tuhan. Sakit, penyakit, kemiskinan, serangan bahaya tidak bisa hanya diselesaikan oleh kekuatan manusia. Kita butuh kemurahan dan kasih karunia dari Tuhan. Tidak ada yang bisa kita banggakan hari-hari ini. Kita butuh kemurahan Allah hari-hari ini. Seperti Maria yang duduk di kaki Tuhan dan mencari hadiratnya. Saat Maria ada problem yang tidak bisa diselesaikan oleh siapapun, maka ia datang kepada Yesus, sehingga tersentuhlah hati Yesus, dan kemurahan Tuhan itu turun atas Maria. Sehingga kalau kita membaca tentang kisah Lazarus bisa dibangkitkan karena Maria datang menghampiri Yesus, dan Yesus tersentuh, dan kemurahan Tuhan terjadi di sana. Itulah yang disebut tentang kemurahan Tuhan. Kesembuhan, mujizat, dan berkat Tuhan akan datang kepada kita jika kita senantiasa tinggal di dalam Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan hari ini meneguhkan kita untuk kita tinggal di dalam Tuhan. Ada berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kita jika kita senantiasa tinggal di dalam Tuhan. Berkat yang pertama yaitu perlindungan Allah saat bahaya mengancam. Berkat yang kedua, penyertaan Allah dalam hidup setiap kita. Dan berkat yang ketiga, kemurahan yang Allah sediakan bagi setiap kita. Demikian firman Tuhan yang bisa kita renungkan pada kesempatan hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satukan hati, kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapak buat kesempatan pada saat ini kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk kami tetap senantiasa tinggal di dalam Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami dapat tetap selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami berdoa pada saat ini, kiranya Tuhan memberikan kesatuan hati bagi kami semua, seluruh sidang jemaat Tuhan, untuk tetap berserah mengandalkan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu di dalam setiap kehidupan kami, aktivitas kegiatan pekerjaan yang kami lakukan. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi kami. Kami pada saat ini Tuhan Yesus berdoa, biar kiranya Tuhan yang akan terus mencukupkan segala kebutuhan yang kami perlukan. Kami berdoa Tuhan Yesus, kekuatan kesehatan, imunitas yang kuat Tuhan limpahkan bagi kami semua. Kami berdoa Tuhan Yesus pada saat ini juga bagi gedung gereja Konsistori Pastori beserta fasilitasnya. Kiranya Tuhan yang memagari, Tuhan yang memproteksi dengan darah-Mu yang kudus. Lingkungan sekitar gedung gereja kami kiranya juga Tuhan yang akan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi pergumulan dari keluarga Bapak Jimmy Ginting dan juga keluarga Bapak Dewo. Tuhan, kami tetap berserah mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus, kedua keluarga ini merindukan kehadiran anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Kami berserah kepada-Mu Tuhan Yesus. Kuasa-Mu Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kuasa-Mu Tuhan Yesus yang mencurahkan berkat bagi kedua keluarga ini, sehingga kedua keluarga ini merasakan sukacita
akan kuasa-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kedua keluarga ini. Kami percaya Tuhan, tiba pada saatnya nanti, anak laki-laki dan anak-anak perempuan Tuhan telah sediakan tepat pada waktunya seturut akan kehendak. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan memberikan hati yang sabar untuk menantikan penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkati kedua keluarga ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi pemerintahan bangsa kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami memasuki masa new normal. Tuhan Yesus memberkati setiap masyarakat di Indonesia ini. Biarlah kami Tuhan tetap mematuhi setiap anjuran-anjuran pemerintah yang telah ditetapkan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang memberkati pemerintahan bangsa kami juga. Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Bapak Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin bersama para menteri, bersama setiap jajaran pemerintahan daerah, kami berdoa supaya mereka dapat bersinergi dengan baik sehingga dapat membuat satu kebijakan yang konkret bagi kehidupan di dalam bangsa ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah hikmat yang berasal daripada-Mu tercurah bagi mereka. Kekuatan kesehatan juga Tuhan limpahkan bagi setiap para pemimpin kami. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk para tim medis yang bekerja di dalam garda terdepan untuk menangani wabah ini. Tuhan Yesus berikan kekuatan kesehatan, imunitas yang kuat bagi tim dokter, tim perawat, tim relawan. Tuhan yang bekerja bagi mereka. Sukacita damai sejahtera Tuhan limpahkan bagi mereka. Kami percaya Tuhan jerilah mereka juga tidak sia-sia di hadapan. Setiap keluarga yang mereka tinggalkan di rumah mereka masing-masing, Tuhan yang mencukupkan kebutuhan yang diperlukan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang juga memberkati untuk setiap orang-orang yang sudah boleh sembuh dalam pandemi wabah virus corona ini. Tuhan juga yang akan memberkati dalam hidup mereka, mencukupkan segala kebutuhan mereka. Kekuatan kesehatan tetap Tuhan limpahkan bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap orang yang terkena wabah pandemi ini, baik yang ODP, PDP maupun positif virus corona. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang memberikan sukacita, kekuatan, kesabaran, penghiburan yang berasal daripada-Mu. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu Tuhan Yesus tidak pernah berakhir, tapi mujizat-Mu sampai saat ini masih tetap nyata. Dan Tuhan nyatakan bagi setiap orang-orang yang terkena wabah pandemi ini. Kami berdoa Tuhan, kesembuhan yang berasal daripada-Mu tercurah karena bilur-bilur-Mu sedang mengalir di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan Yesus bagi setiap kami, anak-anak Tuhan, untuk tetap berdoa bagi bangsa ini. Terkhusus kami rindu Tuhan untuk kami dapat beribadah kembali di gereja kami. Biar kiranya Tuhan Yesus, Tuhan yang akan memberkati. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap daerah-daerah yang masih di dalam zona merah. Tuhan memberkati, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang melawan. Terkhusus untuk bangsa ini Tuhan, kami percaya kuasa-Mu Tuhan yang sempurna, yang mencurahkan lawatan-Mu Tuhan, pemulihan-Mu Tuhan bagi bangsa ini. Kami rindu bangsa kami boleh bebas dari wabah virus corona ini. Dan kami rindu Tuhan, kemuliaan-Mu dinyatakan bagi bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah setiap syafaat doa kami Tuhan, yang kami panjatkan dan kami serukan hanya di dalam satu nama yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada kesempatan hari ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Namun sebelumnya kita akan satu pujian yang menyatakan sekalipun aku dalam lembah gelap, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami memuji kebesaran Tuhan untuk tuntunan penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada kesempatan hari ini. Kami bersyukur kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu, dan kami boleh merenungkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sesaat lagi Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah kami ini, dan kami akan melanjutkan dalam setiap aktivitas kami. Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang menyertai kami semua. Mari seluruh sidang jemaat Tuhan, kita arahkan hati dan pikiran kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sidang jemaat bersatu sejenak. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.